Halo guys, jumpa lagi sama Mimin di channel kesayangan kita semua yaitu Movie Klonal. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada. Kali ini Mimin bakal bawa cerita donghua seru yang berjudul Apotesis. Dari judulnya saja sudah menarik banget ya guys ya. Sebelum itu Mimin kasih sedikit sinopsis biar kalian tahu alur cerita dari video ini. Mengisahkan tentang Luo yang seorang laki-laki yang dulunya adalah tuan muda dari sebuah klan besar yaitu klan Luo. Mengalami kehidupan yang terbalik sangat drastis setelah kematian sang ayah. Ayah dari Luo yang dituduh sebagai pengkhianat dan dibunuh oleh saudaranya yang ingin mengambil alih kekuasaan. Sementara Zeng dijadikan budak setelah keluarganya mengalami penurunan. Adik Zeng berada di penjara karena dianggap telah menyinggung orang penting di sekte. Zeng yang diberi pesan oleh ayahnya untuk tetap hidup, berusaha untuk menolong adiknya. Dengan buku kuno yang ditinggalkan ayahnya, Luo Zeng mendapatkan mantra ajaib yang dapat mengubah manusia menjadi dewa. Apa sebenarnya kekuatan misterius yang dibalik semua ini? Oke dah, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alur ceritanya. Let's go! Benua Tian yang dibagi menjadi 5 domain. Domain timur, selatan, barat, dan utara memiliki sumber daya yang melimpah dan cocok untuk tempat tinggal. Sementara domain gersang dan berada jauh di pedalaman sangat sulit untuk hidup. Banyak praktisi dengan cepat menduduki 4 domain luar, sedangkan binatang iblis lemah dipaksa menuju domain pusat. Tahun 425 dari kalender Van Tian, Cui Shi, ketua sekte Tianxi di domain pusat berhasil mencapai bentuk manusia. Dia memimpin pasukan untuk menggulingkan domain ras manusia dan meluncurkan serangan pertama di domain timur. Sebuah sekte kultivasi di domain timur, sekte Qin menerima pemerintah dari kuil awan untuk bekerja sama dengan pasukan manusia dalam upaya mengusir pasukan iblis. Cui Shi mengirim monster iblis raksasa untuk menyerang kuil awan. Hua Tianming, ketua sekte King Yun beserta pasukan telah siap bertempur dengan monster iblis. Di sana juga ada Ning Yu, di ketua kuil awan yang ikut berperang bersama Hua Tianming untuk melawan iblis demi mempertahankan kuil awan. Ning Yu memimpin pasukan untuk mengalahkan pasukan Cui Shi. Akibatnya jiwanya terluka dan tidak sadarkan diri. Sepotong jiwanya jatuh ke domain timur dan tidak ditemukan. Sementara itu di domain timur Kabupaten Chongming, klan Luo terjebak dalam perselisihan. Tuan kedua klan Luo, Bingguan, yang dikuasai oleh keserakan bekerja sama dengan orang luar untuk membunuh Luo Xia, ketua klan, demi merebut posisinya. Luo Xiao dituduh sebagai pengkhianat dan dibunuh oleh Luo Bingguan yang kemudian menggantikan posisinya. Luo Zeng, putra Luo Xiao, dan para murid divisi tertua diturunkan menjadi budak rendahan. Luo Yusu, seorang budak keluarga, tiba-tiba terjatuh. Tapi bukannya menolong anak buah Bingguan, malah mencambuknya dan mengira dianya pura-pura sakit. Lalu budak yang lain datang membantu Yusu untuk kembali berdiri. Yusu berkata tuan mereka Luo Zeng akan membalas mereka. Tapi keadaan Luo Zeng sendiri sedang berada di penjara bawah tanah. Setiap harinya Zeng dipaksa untuk meminum obat yang bisa menghentikan kultivasinya dan menyebabkan mimpi buruk yang selalu menghantui hari-harinya. Saat Zeng masih tertidur, dia didatangi oleh manajer Fang yang merupakan manajer keluarga. Manajer Fang hendak menendang Zeng karena tidak bangun saat ia memanggilnya. Tapi kemudian Zeng menarik kaki Fang dan mencekik lehernya dengan rantai. Zeng berniat untuk membunuh Fang, lalu Zeng beringat akan orang-orang divisinya yang berada di penjara. Zeng dibawa ke arena pertandingan untuk menemui tuan muda klan yang baru. Sebelum pergi, seseorang anak kecil yang dipenjara meminta Zeng untuk membiarkan mereka keluar. Zeng pergi tanpa mengucapkan sepatah kata karena Zeng sendiri juga belum bisa mengurus dirinya dengan baik. Dalam kondisi hujan, semua budak rendahan dikumpulkan di arena untuk bertanding dengan para budak pengawal keluarga. Saat giliran Luo Yusu untuk maju, seseorang menghentikannya. Orang itu adalah Luo Zeng yang akan menggantikan posisi Lusu menghadapi pertarungan hidup dan mati. Dengan sekali pukulan, Zeng pengawal yang memiliki badan lebih besar badannya langsung terjatuh. Setelah itu Zeng meminta semua pengawal klan untuk maju bersama melawannya.
Dan hebatnya semua pengawal berhasil dikalahkan oleh Zheng. 无显规则，生死太小。Lalu datanglah Luo Beiran, tuan muda klan yang baru. Dia memberikan tepuk tangan atas kehebatan Zheng. Lalu Beiran sendiri baru saja keluar dari pengasingan dan ingin melihat mantan tuan muda klan yang dianggap jenius. Dia juga ingin menguji kemampuan Zheng. Beiran yang telah mencapai puncak ranah penyempurnaan tulang tiba-tiba menyerang Zheng. Dengan pil suci menciptakan langit dan bumi yang ditinggalkan leluhur klan Beiran, bisa dengan cepat meningkatkan rahnanya dan mengabaikan aturan leluhur tentang pil suci. Beiran juga memberitahu bahwa adik Zheng yang berada di sekte Qingyun diduga telah menyinggung sosok penting hingga dihukum ke gunung api penyucian. Beiran merendahkan Zheng yang tidak bisa menolong adiknya. Bahkan Zheng juga tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Luo Zhen diseret ke penjara karena masih tidak sadarkan diri. Yushu merasa kasihan melihat keadaan tuannya yang rela mengorbankan diri demi dirinya. Sedangkan Luo Fei malah menyalahkan Zheng yang menurutnya sok menjadi pahlawan untuk menyelamatkan orang lain. Padahal Fei adalah orang yang mendorong Yushu untuk berhadapan dengan pengawal keluarga Luo agar dirinya selamat. Zheng ditahan di ruang penyiksaan yang dulunya adalah tempat untuk berkultivasi. Zheng merasa sedih melihat keadaan yang ironi ini. Belum lagi dia masih harus mencari adiknya yang belum diketahui keberadaannya. Hal ini membuat Zheng sangat marah dan ingin membalas dendam terhadap Bing Guo. Ketika membasuh luka-lukanya, Zheng mendengar buku hitam jalan surgawi yang terus-terusan memintanya untuk membalas dendam dengan jalan kebajikan. Tapi Zheng merasa kesal dan melampiaskan amarahnya dengan membakar buku yang diberikan oleh ayahnya. Tapi kemudian buku yang dibakar Zheng mengeluarkan huruf-huruf yang kemudian menempel pada tubuh Zheng dan memberinya kekuatan hingga jeratan rantai yang ada di tangan dan kaki Zheng lepas. Di dalam lautan kesadaran tubuh Zheng masuk ke tungku 9 naga. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi pada tubuhnya. Tiba-tiba luncuran bola api mengenai tubuhnya dan muncul sesosok roh raksasa. Roh raksasa memukul tubuh Zheng dengan palu besar hingga membuat tubuh Zheng terpental. Tapi Zheng bangkit kembali dan kali ini dia tidak bisa menghindar dari serangan palu roh raksasa. Roh raksasa menjelaskan tentang metode penyempurnaan tertinggi adalah teknik penyempurnaan terkuat sejak dulu. Inti dari penyempurnaan ini terletak pada penempaan tubuh sebagai senjata pusaka. Kemudian memperkuat tubuh untuk meningkatkan kultivasi. Saat di puncak kultivasi akan mencapai tubuh harta roh primordial abadi dan tidak bisa binasa. Tubuh yang terhimpit oleh 2 palu raksasa dan mengira dirinya akan mati. Tapi saat bangun dia berada di dunia bawah. Di sana Zheng Er bertemu dengan ayahnya. Ayah Zheng Er mengingatkan Zheng untuk menjalankan pesan sang ayah yaitu Zheng Er dan adiknya harus hidup dengan baik maka akan ada harapan. Perkataan sang ayah membuat semangat Zheng Er kembali membara untuk bisa menyelamatkan adiknya. Dengan sekuat tenaga, Zheng membuka 2 buah besi yang menghibitnya. Bak mendapat kekuatan baru, Zheng bisa menahan palu raksasa yang diarahkan roh padanya, bahkan Zheng juga bisa mengalahkan sang roh raksasa. Setelah itu, Zheng keluar dari tungku 9 naga. Dia sempat dikejar oleh naga Azura tapi berhasil lolos dan Zheng kembali ke penjara. Dengan tergesa-gesa, manajer Fang pergi ke aula utama keluarga Luo untuk melaporkan bahwa Zheng mempelajari metode rahasia. Sementara di sarang silang, seorang berusaha untuk menyempurnakan tubuh sebagai senjata. Dia mencoba metode ini pada para budak keluarga Luo, namun gagal hingga mengakibatkan banyak orang menjadi patung. Di Bukit Tambang klan Luo, silang master penyempurnaan jahat menangkap orang-orang untuk diserap energinya. Lalu dia mencium aroma napas orang seperti bau hartanya. Aroma itu berasal dari klan Luo. Di sisi lain, Luo Chengyun, tuan muda ketika klan Luo dipanggil oleh pamannya Bing Guan. Bing Guan menunjukkan obat ilahi klan Luo yaitu pil penciptaan langit dan bumi. Bing Guan bercerita jika awalnya obat ini ada 2.
Tapi yang satu sudah diambil oleh Peiran, dan dalam beberapa hari dia bisa mencapai ranah penyempurnaan tulang. Pil terakhir diberikan pada Cheng Yun. Tapi sebagai gantinya Bing Guan meminta Cheng Yun untuk mengurus Zheng yang dianggap sudah tidak berguna lagi. Sebelum Cheng Yun pergi, pamannya berkata bahwa Luo Xia pernah memberikan latihan misterius pada Luo Zheng. Bing Guan ingin Cheng Yun untuk mendapatkan latihan misterius yang dimiliki oleh Zheng. Saat Zheng sedang tidur, beberapa orang mengintainya untuk menyerang Zheng. Tapi Zheng tersadar dan dia menghempaskan orang-orang yang ingin menyerangnya. Zheng menerka-nerka bahwa ini adalah pelatihan misterius yang diajarkan oleh ayahnya. Dia mendapatkan kekuatan tanpa batas di nadinya. Zheng bertanya pada para kawanan musuh. Tanpa menjawab, mereka langsung menyerang Zheng. Setelah berhasil melumpuhkan semua musuhnya, muncullah Cheng Yun yang langsung menyerang Zheng dengan bertubi-tubi. Zheng merasakan arus hangat di tempat tubuhnya terpukul, yang disebut ribuan cobaan dan kesulitan yang terkena pukulan lebih dulu. Dari serangan Cheng Yun, Zheng tahu bahwa warna penyempurnaan tulang yang Cheng Yun miliki berasal dari pil langit dan bumi. Namun Cheng Yun juga tidak ambil pusing dengan aturan yang dia langgar. Dia malah mencoba bernegosiasi dengan Zheng agar Zheng mau memberikan pelatihan misterius padanya. Dan Cheng Yun mempertimbangkan untuk tidak membunuh Zheng. Tentu saja Zheng menolak dengan tegas, tapi penolakan Zheng membuat Cheng Yun murka. Meskipun tubuh Zheng yang terhimpit oleh kayu, Cheng Yun menyerang Zheng dengan kekuatan tapak 1 inci. Zheng merasa saat mendapat serangan dari luar tubuhnya malah makin terasa kuat. Lalu dengan sengaja memancing emosi Cheng Yun dengan mengolok-oloknya. Cheng Yun sangat emosi dan kembali menyerang Zheng. Cheng Yun mengira Zheng telah kalah oleh serangannya. Ternyata Zheng bangkit dan balik menyerang Cheng Yun dengan serangan tapak 1 inci. Tapi tiba-tiba Zheng merasa kesakitan. Dengan sombong, Cheng Yun berkata itu adalah efek dari serangan tapak 1 inci tingkat 6. Ternyata Zheng malah menyerang Cheng Yun dengan jurus tapak 1 inci tingkat 7 yang membuat Cheng Yun tidak berdaya. Zheng menghunuskan pedang ke arah Cheng Yun yang juga ikut andil dalam memfitnah ayahnya sebagai pengkhianat. Tapi Cheng Yun memohon ampun untuk tidak dibunuh dan mengingatkan Zheng tentang masa kecil mereka. Mengingat di masa kecil mereka sangat akrab, Zheng pun gak tega untuk membunuh Cheng Yun. Dia memutuskan hubungan keluarga dengan Cheng Yun dan menyuruh Cheng Yun untuk menanggung akibat dari perbuatannya. Kemudian Zheng menuju sel tahanan divisi utama. Dia meminta para tahanan untuk menjauh dari jeruji karena dia akan menghancurkan sel. Setelah jeruji besi berhasil dihancurkan, dia menginstruksikan pada teman-temannya untuk menuju lorong rahasia yang mengarah ke sebelah timur penjara. Zheng meminta Yushu untuk memimpin semua orang keluar melalui jalan rahasia. Sementara Zheng akan mengalihkan perhatian para penjaga. Zheng melumpuhkan semua penjaga yang berusaha menghentikannya. Lalu dia pergi keluar halaman istana. Orang-orang membicarakan Zheng yang berhasil kabur dari penjara bawah tanah. Zheng kesal dengan semua orang yang ada di sana karena telah berkhianat. Zheng meminta para pengawal klan untuk maju bersama-sama melawan dirinya. Meskipun Zheng hanya sendirian, tapi dia berhasil menumbangkan semua pengawal. Bing Guan berkata Zheng adalah anak seorang pendosa yang dibiarkan hidup tapi malah membuat banyak masalah. Mendengar itu, Zheng sangat marah karena penghinaan dan pembunuhan pada ayahnya. Zheng mencoba menyerang Bing Guan, tapi Bing Guan menahan dengan pedangnya dan meminta Zheng untuk menyerahkan latihan dan melumpuhkan kultivasinya. Zheng tidak mau, lalu Bing Guan menyerang dengan kekuatan tahap inet setengah langkah. Zheng masih terus-terusan diserang dengan ratusan pedang oleh Bing Guan dan mengenai tangannya. Zheng merasa tidak bisa melawan kekuatan Bing Guan karena kesenjangan kekuatan yang cukup jauh. Saat Zheng ingin kabur, Bing Guan mencegah dengan memerintahkan bunga jahat pelahap hati untuk menangkapnya. Kekuatan yang digunakan Bing Guan ini berasal dari roh iblis. Dia menjerat tubuh Zheng dan terus memintanya untuk memberikan latihannya. Tapi tiba-tiba datang Xiaolang. Dia berkata waktu itu telah membantunya untuk meracuni Luo Xiao dan sekarang datang meminta Zheng sebagai bayarannya. Bing Guan tidak terima dan menyerang Xilang. Mereka saling adu kemampuan hingga akhirnya Xilang membawa kabur Zheng. Sebagai tahanan Xilang, tubuh Zheng kembali dirantai.
谁？ Zeng kemudian teringat saat Silang menyebut bahwa dirinya yang telah membantu Bingguan membunuh Lao Xiao. Tapi Silang tidak menghiraukan omongan Zeng dan terus memikirkan bahan-bahan yang tepat untuk bahan penyempurnaan. Alasan Silang bersekongkol dengan Bingguan karena dia dijanjikan akan mendapat keuntungan dari kerjasama ini, di mana Silang bertugas meracik racun diberikan pada Luo Xiao. Tapi Bingguan hanya memberikan orang-orang yang tidak berguna, hingga akhirnya Silang menemukan Zeng. Zeng tidak ingin dirinya dijadikan bahan penyempurnaan dan berusaha kabur. Tapi Silang menghentikan usahanya dengan menyerap kekuatan Zeng. Tubuh Zeng sedikit demi sedikit mulai menjadi patung. Senjata yang disempurnakan mengeluarkan kekuatan dahsyat dan mengepaskan tubuh Silang. Senjata yang diberi nama Aye seperti nama istrinya itu tiba-tiba mengingatkan Silang pada istrinya. Di sana istri Silang memintanya untuk pulang karena salju telah turun banyak. Silang mengambil Aye pedangnya yang sekarang telah menjadi senjata roh. Sementara Zeng terjatuh ke lautan kesadarannya dibantu oleh naga Azur untuk kembali hidup agar lautan kesadarannya tak lenyap. Pada masa lalu Silang adalah seorang manusia biasa. Dia adalah seorang pembuat senjata yang mempunyai anak dan istri. Silang dan istrinya tinggal di sebuah gubuk yang jauh dari perkotaan dan serba kekurangan. Pada suatu hari, sang istri berkata pada Silang bahwa beras mereka habis. Dengan percaya diri, Silang pergi ke kota mengantarkan pedang pesanannya. Namun sesampainya di tempat pemesanan, pedang buatan Silang ditolak karena dianggap pedang buatan Raja Jelata membawa aib. Silang sangat putus asa karena dirinya telah berjanji akan pula membawa uang, tapi malah diusir begitu saja. Belum sampai di rumah, Silang sangat terkejut melihat pintu rumahnya terbuka dan banyak darah berceceran. Dia melihat seorang iblis yang telah membunuh istri dan anaknya. Iblis tersebut langsung menyerang Silang. Silang mencoba melawan serangan iblis tersebut dengan pedang yang hendak dijualnya. Tapi iblis tersebut menyerang Silang dengan darah iblis yang mengakibatkan Silang berubah menjadi setengah iblis. Setelah berubah menjadi setengah iblis juga kehilangan keluarganya, Silang hanya ditemani oleh pedang karma api. Silang membenci dirinya yang gagal melindungi keluarganya dan perlahan jatuh dalam kegilaan. 被妖血侵染的邪狼， Dia bersumpah menempa pedang karma api menjadi senjata ilahi terkuat yang pernah ada. Naga Azur tidak ingin Zeng mati, karena jika Zeng mati, lautan kesadarannya akan lenyap. Naga Azura memasuki tubuh Zeng dan berbicara pada Silang, jika dia ingin membunuh Zeng maka harus melewati Naga Azura dulu. Silang malah senang karena ternyata tubuh Zeng memiliki energi luar biasa. Dia berkata akan terus menyempurnakan tubuh Zeng untuk menjadikan Aye pedangnya sebagai senjata immortal. Silang menyerang tubuh Zeng dengan ribuan pedang, tapi dengan mudah pedang-pedang itu dikembalikan. Silang kembali mencoba menyerang Zeng dengan pedang dan berhasil menusuk dadanya, tapi Zeng tidak terluka sedikit pun. Dia berbalik menyerap energi dari pedang Aye untuk dikembalikan pada jiwa Zeng. Naga Azura berhasil membunuh Silang dan Zeng kembali hidup. Zeng mendekati tubuh Silang. Dia mengambil artefak tingkat Suan berupa cincin dan belati terbang yang akan membantunya pergi ke sekte King Yun. Setelah mendapatkan kebebasannya, kembali Zeng berjanji pada ayahnya untuk menemukan Loyan adiknya dan akan kembali ke klan untuk membalas dendam. Cusi, ketua sekte Tianxi, memerintahkan pasukan iblis untuk pergi menyerang domain timur yang ditempati oleh sekte King Yun. Di bawah pemimpin Hua Tianming menyerang pasukan sekte Tianxi yang berusaha menerobos masuk ke kota mereka. Tianming bahkan melawan iblis naga api yang besar, tapi naga ini jauh lebih kuat dari Tianming. Kemudian sekeliling Tianming berubah menjadi es, begitu juga dengan naga api. Ternyata itu adalah Ning Yudi, ketua kuil awan. Dia marah pada Cuisi yang egois dan hanya ingin memenuhi delusinya mengorbankan banyak nyawa. Ning Yudi memerintahkan pengikut kuil awan domain timur, murid dari sekte King Yun dan pasukan Fantian untuk menghentikan invasi ras iblis apapun yang terjadi. Dengan tekadnya, Ning Yudi berhasil melawan Cuisi sampai mati dan meraih kemenangan meskipun harus terluka parah.
dan mendapatkan kembali kedamaian manusia. Luo Zheng sampai di sebuah kota yang sangat kacau. Dia bertanya pada seseorang tentang apa yang terjadi. Ternyata kota itu diserang oleh ribuan ras iblis yang ingin menguasai kota. Tapi di sana juga ada Hua Tianming bersama pasukan sekte yang datang untuk melawan ras iblis. Zheng merasa kagum melihat kehebatan sekte King Yun. Seorang murid berkata pada Hua bahwa ras iblis yang tersisa hanya sedikit. Lalu Hua meminta muridnya untuk membereskan iblis yang tersisa dan meminta muridnya untuk membawa para warga yang terluka ke desa dekat sekte. Zheng yang mendengar perkataan Hua ikut pergi bersama para warga, karena kebetulan dia juga akan pergi ke sekte King Yun. Sementara Cui Si yang sedang berendam di aula utama kolam darah mendapat laporan tentang tubuh Yin ungu ekstrim yang dikonfirmasi lokasinya, di mana salah satu tubuh Yin ungu berada di sekte King Yun di bawah kuil awan. Selain itu, pengawal juga memberikan kabar bahwa mata-mata setengah iblis di domain timur Silang baru saja meninggal. Cui Si memeriksa tubuh Silang yang ternyata jiwanya belum padam dan pembalasannya masih berlanjut. Para warga yang diselamatkan telah sampai di gerbang gunung sekte King Yun. Melihat penjagaan yang ketat, Zheng merasakan sulit untuk menyelinap dan mencari Yan Er. Di sana ada sebuah pengumuman bahwa sekte King Yun akan mengadakan kompetisi baru untuk merekrut praktisi muda untuk bergabung dengan sekte dan melindungi rakyat dari serangan ras iblis. Melihat peluang ini, Zheng bermaksud untuk mendaftar. Tapi sayang dia tidak diizinkan mendaftar karena tidak memiliki dokumen bangsawan. Lalu seorang pria bernama Mo Chan mendekati Zheng dan berkata bahwa sekte King Yun adalah tempat kultivasi bergengsi di domain timur. Orang-orang yang ingin bergabung tidak terhitung jumlahnya, maka dari itu proses penerimaan murid baru sangat sulit. Menurut Mo Chan, sebagai seorang praktisi sudah seharusnya menyingkirkan iblis adalah tugasnya. Jadi dia meminta Zheng untuk tidak berkecil hati hanya dengan masalah sepele seperti ini. Mo Chan pergi dan mengambil dokumen kebangsawanan seseorang lalu memberikannya pada Zheng. Dari sekian banyaknya orang yang berada di gerbang utama sekte, di sana Zheng bertemu dengan Peran yang juga murid sekte. Peran marah karena Zheng berhasil kabur dari penjara dan membuat kekacauan di klan. Saat Peran akan memberi pelajaran pada Zheng, seseorang menghentikannya karena tidak baik jika membuat keributan di sekte. Lalu datang Tuan Muda Zhuge. Mo Chan berbisik pada Zheng untuk berhati-hati karena Tuan Muda Zhuge hanya memperburuk situasi. Zhuge mendatangi Peran dan bertanya apakah orang itu adalah musuhnya. Peran menjawab bahwa Zheng adalah budak dari keluarga Luo yang melarikan diri setelah melukai orang tuanya. Peran merasa jika masalah keluarga Luo harus ditangani oleh tuan mudanya. Peran telah bersiap menyerang, begitu juga sebaliknya Zheng sudah siap melawan dan akhirnya mereka bertarung. Tapi tiba-tiba seseorang melemparkan pedang untuk menghentikan pertarungan Zheng dengan Peran. Ternyata itu adalah Hua Tianming. Senior Hua berkata mereka tidak boleh bertarung di gerbang sekte. Tidak peduli seberapa dendam mereka, tetap tidak diizinkan untuk bertarung di tempat tersebut. Hua bertanya pada Zheng siapa dirinya karena merasa tidak asing. Lalu Zheng memperkenalkan diri bahwa dia adalah orang yang diselamatkan dari ras iblis. Senior Hua pergi meninggalkan lokasi karena harus melapor pada ketua aula. Peran juga pergi, tapi sebelum itu dia berkata bahwa akan membiarkan Zheng hidup untuk beberapa hari. Mo Chan memberitahu Zheng agar kedepannya lebih hati-hati pada Zhuge. Karena dia berasal dari salah satu 7 keluarga besar kerajaan Fantian dan merupakan tuan muda keempat keluarga Zhuge. Dia dikenal sebagai orang sangat picik dan pendendam. Siapapun yang menyinggungnya tidak akan pernah dilepaskan. Di tempat ujian sekte King Yun, semua murid yang mendaftar berkumpul. Aturan untuk mengikuti seleksi sangat mudah. Mereka hanya perlu menaiki tangga di belakang gerbang gunung dan mencapai altar di atas gunung sebelum matahari terbenam. Sambil berjalan, Mo Chan menjelaskan bahwa rute pegunungan ini mungkin terlihat sederhana, tapi sebetulnya sudah ditambah mantra pembatasan. Semakin tinggi menaiki tangga, maka semakin kuat tarikan gravitasinya. Menurut Chan, mantra pembatasan ini adalah hal yang biasa di sana. Itu merupakan jenis tekanan tak terbentuk yang membuat tubuh akan terasa seberat timah. Mereka menggunakannya untuk menguji tubuh kultivator dan kekuatan nafasnya. Zheng dan Mo Chan telah menaiki tangga dengan 20 kali gravitasi.
Tapi Zeng masih terlihat baik-baik saja sedangkan Mo-chan sudah sangat kelelahan. Mereka terus melanjutkan perjalanan hingga di pembatas 50 kali gravitasi. Zeng masih berjalan dengan berdiri sedangkan Mo-chan sudah merangkak karena kelelahan. Saat menaiki tangga gravitasi, Zeng merasakan ada kehangatan yang mengalir terus-menerus memurnikan tubuhnya. Dia berpikir mungkin ini karena dia berhasil membangkitkan sisi naga. Saat para peserta akan menaiki tangga selanjutnya, mereka dihadang oleh Zhuge Ye. Zhuge meminta pada pengawalnya untuk tidak membiarkan para peserta ini lewat sebelum matahari terbenam. Pengawal Zhuge berkata mereka semua bisa lolos jika membayar 200 kristal. Rupanya ini adalah rencana Peran yang memberikan iming-iming gelang jaring surgawi yang dipalsukan keluarga Su, seorang pandai besi terkenal. Gelang itu adalah senjata misterius berkualitas tinggi yang dapat meningkatkan kultivasi. Sebagai gantinya, Peran meminta Zhuge untuk menghalangi jalan Zeng menuju puncak altar. Dengan gelang yang diberikan Peran, Zhuge berhasil lolos menuju titik akhir puncak gunung dan menjadi pemenang pertama. Semua orang mulai kesal dengan tingkah Zhuge yang curang. Zeng juga sangat marah karena terus-terusan dipanggil sebagai orang rendahan oleh pelayan Zhu. Zeng dibantu kekuatan dari naga Azura akhirnya bisa merobohkan jimat hambatan yang dipasang oleh Zhuge. Peserta yang lain takjub melihat kehebatan Zeng dan memujinya yang bersedia menghilangkan hambatan agar mereka semua bisa melanjutkan perjalanan. Setelah itu, Zeng meminta teman-temannya untuk naik ke puncak gunung. Dalam putaran kedua ujian Crimson, mereka akan ditempatkan dalam formasi ilusi. Formasi ini akan menimbulkan banyak binatang hantu dan bahaya mengintai di setiap sudut. Untuk itu, para peserta yang mengalami luka fatal atau token murid hancur akan terlempar keluar dari formasi. Baru saja ujian dimulai, Mo-chan sudah harus berhadapan dengan ular raksasa. Dia sangat ketakutan dan meminta bantuan Zeng. Zeng meminta Mo-chan untuk berlari. Lalu dengan token murid, Zeng memanggil binatang hantu untuk melawan si ular raksasa. Setelah binatang hantu itu muncul, Zeng menyerap energinya dan menggunakannya untuk menyerang si ular. Ular raksasa itu pun hilang setelah mendapat serangan dari Zeng. Lalu setelah itu muncul seekor belalang raksasa. Kali ini Zeng mengajak Mo-chan untuk berlari. Peraturan pada ujian Crimson ini dimulai saat bulan darah hingga sebelum matahari terbit. 100 orang pertama yang mencapai titik akhir akan menjadi murid sekte King Yun. Instruktur Su sedang melihat para murid dari ruangan pengawasan ujian sekte King Yun. Kemudian datang Yang Mulia Tuan Putri yang ingin mengamati ujian. Dari 33 puncak sekte King Yun, puncak gerimis selalu datang terakhir. Kedatangan Tuan Putri Su Ling Yun ingin melakukan tugasnya sebagai instruktur di puncak gerimis. Mo-chan mengajak Zeng melewati jembatan gantung hutan Crimson untuk menghindari bahaya. Itu adalah jalan pintas yang diketahui Chan setelah beberapa kali mengikuti ujian. Lagi-lagi Zeng dan Mo-chan dihadang oleh kawanan keluarga Zhuge yang merasa telah disinggung oleh Zeng. Mereka membawa beberapa ekor serigala untuk menyerang Zeng. Setelah mengirim Mo-chan turun jembatan, Zeng berusaha melawan para serigala namun token muridnya terjatuh. 2 serigala berhasil dilumpuhkan Zeng, tapi dia masih harus berhadapan dengan 2 serigala lagi. Tiba-tiba satu serigala seperti tertarik suatu benda. Kemudian serigala yang satunya ingin kabur tapi berhasil ditangkap oleh seekor kelabang raksasa. Kelabang hantu ini mendekati Zeng. Diam-diam Zeng mengeluarkan belati untuk menyerangnya. Lalu Zeng berlari. Dari arah depan seseorang datang dengan menaiki babi. Itu adalah Mo-chan yang berusaha membantu Zeng dengan melemparkan jimat tahu peledak pada kepala kelabang. Setelah ditempelkan jimat itu meledak, lalu Mo-chan meminta Zeng untuk berlari karena kelabang itu masih hidup. Ling Yun penasaran kenapa perkelahian di tempat tersebut sangat lama. Lalu dia melihat lebih jelas. Instruktur Su terkejut melihat kelabang raksasa. Lalu Su Ling Yun berkata bahwa Luo Zeng yang hanya di ranah penyempurnaan organ memiliki potensi karena melawan kelabang bantu di ranah penyempurnaan sumsum. Mo-chan dan babinya masih terus dikejar oleh kelabang raksasa.
Melihat temannya dalam bahaya, Zheng tidak diam saja. Dia memberikan tinju cendana merah lapisan ke-8 pada kelabang hantu. Tapi binatang ini sangat kuat. Tidak sampai di situ, Zheng kembali menyerang kelabang dengan menggoreskan belati pada leher kelabang. Dan akhirnya dia bisa mengalahkan binatang itu. Setelah itu, Zheng mengajak Mo Chan untuk melanjutkan perjalanan. Kemudian Chan memberikan token murid Zheng yang terjatuh. Saat mereka merasa akan berhasil kali ini, Zhuge Ye datang. Dia meminta pertanggungjawaban pada Zheng yang telah menghancurkan jimat roh dan melukai pelayannya. Bahkan telah melenyapkan beberapa murid keluarga Zhuge. Mo Chan membela Zheng dan berkata padahal Zhuge telah menggunakan banyak cara curang tapi tetap kalah. Chan menyarankan Zhuge untuk merenungkan kelemahan dan kekurangannya. Tidak menyadari kesalahannya, Zhuge malah mengeluarkan binatang roh untuk menyerang Zheng. Zheng merasa binatang ini berbeda dari binatang-binatang lain. Mo Chan sangat takut dengan binatang hantu berupa singa yang dikeluarkan oleh Zhuge. Dia mengajak Zheng untuk berlari tapi Zheng meminta Chan untuk pergi lebih dulu. Chan tidak mau meninggalkan Zheng sendirian, dia tetap berada di belakang Zheng. Lalu Zheng juga mengeluarkan binatang hantu dari token murid. Meskipun binatang ini tidak ada apa-apanya dibanding singa, Chan meminta Zheng untuk bertahan sementara dia pergi mencari senjata untuk membantunya. Para instruktur yang sedang mengamati melihat Zheng sedang berhadapan dengan singa besar. Mereka juga melihat ada Zhuge lalu layar monitor tiba-tiba tidak bisa untuk mengawasi. Su Lingyun menyarankan untuk membatalkan ujian. Tapi instruktur yang lain tidak setuju karena ujian masuk merupakan urusan internal sekte Qingyun. Instruktur yang lain berkata mereka tidak bisa asal menghukum murid dari keluarga Zhuge. Dan lebih memilih menunggu ujian berakhir untuk membicarakan hal ini. Layar monitor kembali memperlihatkan keadaan Zheng. Binatang hantu milik Zheng semua dikalahkan oleh singa milik Zhuge. Zheng juga berusaha melawan tapi kekuatan tidak cukup untuk menandingi singa emas. Zheng mengeluarkan binatang hantu lagi dan membuat rencana untuk melawan singa emas secara terpisah. Tapi singa itu tetap mengejar Zheng. Lalu Zheng mengeluarkan belati terbang untuk merubuhkan batu dan menghalangi jalan singa. Zheng memaki Zhuge yang hanya bersembunyi di belakang binatang hantu. Saat singa tidak bergerak, dia menghujaninya dengan ribuan pedang dan singa itu pun lenyap. Melihat singanya mati, Zhuge turun tangan untuk menyerang Zheng. Mendapat serangan dari Zhuge, Zheng terlempar jatuh ke tanah. Awalnya Zhuge hanya ingin mengeluarkan Zheng dari ujian, tapi melihat singanya mati, Zhuge ingin Zheng membayar tindakannya dengan kematian. Tiba-tiba Zheng mendapat kekuatan dari sisi naga Azura dan membalas perbuatan Zhuge. Saat semua telah berakhir, Mo Chan datang dengan seekor babi hutan dan membawa peralatan perang yang entah dia dapat dari mana. Zheng hanya tertawa melihat Mo Chan. Meski begitu, dia tetap berterima kasih atas niat baik Mo Chan yang ingin membantunya. Matahari hampir terbit dan para murid sekte mulai menebak-nebak siapa yang akan menjadi pemenang pertama kali ini. Ada murid yang mengira itu adalah seseorang bangsawan, tapi ada juga yang menebak murid biasa. Mereka kembali teringat akan senior Hua yang bukan bangsawan tapi bisa mendapatkan tempat pertama. Senior Hua adalah pendekar pedang jenius yang memiliki kehebatan bela diri tak tertandingi. Maka dari itu mereka mengira sekte membuat pengecualian untuk senior Hua bisa masuk. Yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Zheng dan Mo Chan keluar sebagai pemenang pertama dan kedua. Mo Chan sangat senang akhirnya dia bisa lolos ujian dan bahkan mendapat tempat kedua. Tapi sebaliknya Peran sangat kesal melihat Zheng menang. Lalu para guru datang. Tuan Putri Su Lingyun bertanya pada Zheng apakah saat ujian dia bertemu dengan binatang hantu Kaisar Singa Emas Rana Inet. Kemudian Zhuge yang muncul sebagai pemenang ke-100. Seketika itu Lingyun langsung menanyakan pada Zhuge dari mana dia mendapatkan binatang hantu Rana Inet itu. Pada ujian formasi ilusi diawasi oleh pengawas khusus agar menghindari kecurangan, tapi Zhuge masih saja berbuat curang dengan menggunakan cincin jaring surga milik Zhuge diambil oleh Su Lingyun. Lingyun menanyakan asal dari senjata itu karena senjata itu hanya diberikan pada murid khusus sekte Qingyun.
Lalu juga berkata jika 7 keluarga besar tidak kekurangan sumber daya. Kecurangan juga menjadi perbincangan murid yang lain. Karena ini hanya akan menjadi aib keluarga Zuge, karena Zuge yang sudah berbuat curang malah keluar menjadi peserta terakhir. Kemudian instruktur Su mengingatkan Guru Zu bahwa 7 keluarga besar Zuge telah mempertaruhkan nyawa untuk kekaisaran Fantian dan memintanya untuk melupakan masalah ini. Setelah itu Zuge menunjuk Peiran sebagai orang yang memberinya cincin jaring surga sebagai balasan agar dia terlibat dengan Luo Zheng. Sebagai murid dari Puncak Tianyi yang dipimpin oleh Guru Su, Peiran telah membuat sang guru marah karena sebagai murid pengawas Peiran telah melanggar aturan. Peiran berlutut sambil meminta maaf pada sang guru. Tapi Guru Su sangat marah, dia menendang Peiran dan mengatakan Peiran adalah murid pemberontak. Ujian masuk telah berakhir. Semua guru punya dipersilakan untuk memilih murid. Tapi Zheng dan Mo Chan berlari mengejar guru dan meminta izin untuk dijadikan muridnya. Guru Su heran kenapa mereka ingin masuk puncak gerimis padahal puncak Tianyi adalah yang terkuat di sekte King Yun. Menurut Zhang dengan Guru Su pembela mereka yang bukan siapa-siapa menunjukkan integritas puncak gerimis. Meskipun Guru Su tahu Zhang mencuri token untuk bisa masuk ujian, tapi dia tetap menerimanya sebagai murid. Karena telah menjadi murid puncak gerimis, Guru Su memberitahu beberapa aturan dasar yang harus mereka patuhi. Mereka boleh melakukan apapun di puncak gerimis selama tidak mengganggu latihan. Tapi mereka tidak boleh melawan orang dari puncak lain. Jika kalah harus segera lari, tapi setelah itu harus berlatih lebih keras. Kemudian mengalahkan mereka untuk puncak gerimis. Saat memasuki ruangannya, Zhen merasa akhirnya bisa tinggal di tempat yang bersih lagi. Setelah sekian lama dia menjadi budak keluarga dan tinggal di penjara. Baru saja Zheng merebahkan tubuhnya di kasur, dia mendapatkan mimpi tentang adiknya yang tidak tahan oleh bingguan dan tidak bisa ia selamatkan. Lalu Zheng melihat bulan dan berkata pada ayahnya, dia telah berhasil memasuki sekte King Yuan dan akan segera menyelamatkan Yan Er. 2 tahun penderitaan telah berlalu, tapi Zheng tidak pernah meneteskan air mata sedikit pun. Tapi malam ini dia teringat akan ayah dan adiknya yang membuatnya merasa sedih. Saat sedang merenung sendirian, datang Guru Su yang berkata untuk tidak terus-terusan mengingat masa lalu. Karena itu akan merusak pemandangan cahaya bulan yang indah. Akhirnya Zheng bercerita pada Guru Su tentang apa yang terjadi pada adiknya. Karena itu dia harus pergi ke gunung api penyucian dan menyelamatkan adiknya. Guru Su tahu Zheng sangat ingin menyelamatkan adiknya. Tapi untuk saat ini tempat itu bukan tempat yang bisa dikunjungi oleh murid luar seperti Zheng. Namun Zheng tidak perlu khawatir karena Luo Yan dikurung di gunung penyucian tapi tidak dihukum. Setelah itu dia meminta pada Guru Su untuk diajari dengan cepat agar bisa lebih cepat menjadi kuat. Guru Su berkata entah itu keberuntungan atau kesialan semua telah tertulis dalam takdir. Guru Su dan Zheng pergi ke pavilion Tiansu. Itu adalah tempat sekte menyimpan catatan keterampilan. Setiap murid baru bisa memilih 1 buku secara gratis. Catatan keterampilan di pavilion Tiansu dikategorikan sebagai langit, bumi, hitam, dan kuning. Berdasarkan 8 lantai pavilion semakin tinggi maka semakin kuat keterampilannya. Ketua sekte pernah membunuh binatang penghukum surga di ranah pencerahan roh. Kemudian mengubur mayatnya di pavilion untuk menguji kehendak para murid dengan kehadirannya yang perkasa. Zhang sampai di tempat penyimpanan catatan. Guru Su memintanya untuk memasuki pavilion agar bisa merasakan kehendak binatang penghukum surga. Adapun keterampilan yang didapat itu bergantung pada kekuatan Zheng. Di lantai bawah ada buku berisi keterampilan kelas hitam dan kuning biasa yang kehendaknya terlalu lemah. Lalu Zheng mencoba untuk naik ke lantai atas. Saat menaiki tangga, tubuh Zheng terasa berat dan mulai merasakan kehendak tingkat surgawi sudah cukup tebal untuk memadatkan bentuk fisik. Dengan belati terbang, Zheng menghilangkan halangan yang menghadang. Tapi ternyata di depan masih ada saluran lain yang keterampilannya lebih tinggi dari tingkat surga. Pada saluran ini, Zheng merasakan tekanan yang sangat kuat, namun dia tidak boleh goyah untuk mendapatkan kekuatan tertinggi. Zheng berhasil menggapai kota yang memiliki kekuatan lebih tinggi dari kekuatan surgawi. Tapi tiba-tiba dia berada di tempat binatang penghukum surga.
Ternyata binatang penghukum surga ini masuk ke lautan kesadaran Zheng. Binatang ini menekan tubuh Zheng dengan tangannya. Tapi karena ini adalah lautan kesadarannya, Zheng tidak mau dikalahkan begitu saja. Dia memanggil naga Azura untuk menolongnya. Karena memiliki tubuh yang lebih besar, dengan gampangnya naga Azura membawa pergi binatang tersebut. Lalu Zheng tersadar dan binatang kehendak surga sudah lenyap. Jadi dia berusaha memanggil kotak keterampilan. Tiba-tiba datang guru menghentikannya untuk menyentuh kotak tersebut. Kotak itu menyimpan keterampilan tinju ilahi iblis surgawi tingkat sains, juga keterampilan ras iblis. Keterampilan itu memiliki tuntutan fisik yang sangat tinggi, hingga belum ada seorang pun di sekte yang berhasil menguasainya. Zheng masih bersikukuh untuk mencoba karena merasa tubuhnya sangat kuat, meski dia tahu jika mempraktikannya bisa menyebabkan kematian. Tinju ilahi iblis surgawi ditempatkan di sana untuk membelenggu binatang penghukum surga, jadi tidak bisa diambil. Tapi Guru Su akan membuat salinannya untuk meminta Zheng untuk mempelajari secara hati-hati. Guru Su juga mengingatkan Zheng untuk tidak tergesa-gesa atau tidak akan dirasuki oleh aura iblis. Menurut Zheng, karena binatang penghukum iblis telah dilenyapkan oleh naga Asura, dia tidak akan diserang oleh aura iblis. Guru berpesan pada Zheng untuk tidak membocorkan rahasia kepada siapapun, karena tinju ilahi iblis surgawi diincar oleh banyak orang. Namun Zheng telah berhasil memasuki makamnya, jadi seharusnya jiwanya kuat. Zheng diberikan buku keterampilan tingkat surgawi yang mengkhususkan diri dalam serangan duri ilahi, yang dirasa Guru Su lebih cocok untuknya. Setelah kembali dari perpustakaan, Tuan Putri Su Lingyun berendam di kolam mandinya. Dia kembali teringat saat ayahnya pergi. Fraksi menentang perintah ayahnya untuk menjadikan putra mahkota sebagai pewarisnya. Tapi tetua berkata jika putra mahkota tidak memiliki keberanian atau kecerdasan, maka akan sulit baginya untuk mendapat kepercayaan rakyat. Selain itu, putra mahkota yang masih muda hanya tahu bermain setiap saat dan mengabaikan masalah pengadilan. Semua pasukan dan juga tetua menghunuskan pedang ke arah Su Lingyan dan adiknya. Tetua juga menekan Putri Su untuk memilih kaisar yang baru demi kebaikan bangsa. Di sisi lain, Zheng sedang berada di dalam lautan kesadarannya untuk berlatih keterampilan yang baru saja dia dapatkan. Dan ia berhasil mempelajari serangan duri ilahi. Zheng telah berhasil membuat kemajuan pada serangan duri ilahi, tapi berbeda dengan tinju ilahi iblis surgawi. Pagi-pagi sekali, Meng Changjun mendatangi Guru Su untuk melapor bahwa orang-orang di kota Kekaisaran Ventian khawatir banyak keluarga bangsawan merencanakan kejahatan. Saat ini putra mahkota bertahan, kekuasaannya juga terbatas. Tapi Su Liyun menolak untuk berbicara hal ini. Lalu berkata pada Meng Changjun bahwa dia memiliki murid baru bernama Luo Zheng. Su Liyun ingin fokus melatih Zheng, karena dia berhasil memperoleh keterampilan kelas sains di lantai teratas, yaitu tinju ilahi iblis surgawi. Guru Su berkata jika Zheng hanya memiliki keterampilan penyempurnaan organ, tapi bisa melawan binatang penghukum surga di ranah pencerahan roh. Guru Su berani bertaruh jika Zheng bisa masuk ke kuil awan. Saat Zheng dan Mo Chan sedang berjalan keluar untuk mencari makan, mereka dihentikan oleh batu kristal milik Zhang Wuxing yang menggelinding ke kaki Zheng. Zheng dan Mo Chan akhirnya pergi bersama Wuxing ke sebuah kedai. Di sana Wuxing memberitahu bahwa aturan sekte sangat ketat. Para murid yang kelelahan karena berlatih turun gunung untuk bersantai di kota terdekat. Sebagai seorang senior, Wuxing mentraktir para juniornya makan. Juga meminta juniornya untuk tidak sungkan bertanya jika ada yang tidak diketahui. Lalu Zheng bertanya pada Wuxing di mana lokasi gunung api penyucian. Mo Chan berkata Zheng bertanya pada orang yang tepat karena senior Wuxing adalah murid lama. Ternyata senior Wuxing tidak tahu lokasi gunung api penyucian. Namun dia tahu satu tempat yang punya informasi tentang gunung api penyucian. Itu adalah pavilion Tianji yang mengumpulkan semua rahasia dari sekte di domain timur. Tapi untuk masuk ke pavilion Tianji mereka membutuhkan 100 poin. Poin ini dibutuhkan untuk naik peringkat dan menjadi murid batin, juga untuk menebus pil kultivasi. Bahkan makan dan tempat tinggal juga butuh poin. Namun untuk mendapatkan poin ini sangat sulit. Bahkan butuh waktu berbulan-bulan untuk mendapatkannya. Xi Jingtian, ketua sekte Qi Yunnan, sedang berdiri sendiri, dihampiri oleh Guru Su yang menanyakan kabar tentang ayahnya. Namun ketua Xi meminta Guru Su untuk tidak khawatir,
karena dia telah mengirim lebih banyak orang untuk mencari keberadaan ayahnya. Ketua Xi Jingtian memanggil Gurusu untuk membicarakan masalah lain. Ketua Jingtian ingin meminta bantuan Gurusu. Ketua Xi Jingtian memperkenalkan seorang wanita bernama Xiao Di. Meskipun Xiao bukan murid sektenya, tapi dia berhak mendapatkan sumber daya sekte dan tidak perlu menghormati guru. Ketua Xi meminta Gurusu untuk membawa Xiao Di ke sekte Puncak Gerimis. Zeng dan teman-temannya melihat papan tugas untuk mendapatkan poin. Tugas yang diberikan dan poin yang didapat ini tidak berimbang. Tapi ada satu tugas yang cukup menarik, yaitu menahan monster serangga bila dan satu serangga bernilai 1 poin. Di lembah serangga bila, Silang memanggil para serangga dengan seruling mirip potion dari ketua sekte. Silang mengirim semua anggota untuk menghancurkan dan mengembalikan seluruh domain timur. Gelombang serangga bila ini tidak dapat dihentikan, pasti bisa membuat senjata terkuat untuk ketua sekte. Zeng meminta izin pada Gurusu untuk pergi ke lembah serangga bila. Tapi Gurusu tidak mengizinkan karena tugas ini hanya bisa diterima oleh murid ranah Inet, sedangkan Zeng baru di ranah penyempurnaan organ. Zeng kembali memohon kepada Gurusu tapi ditinggal pergi begitu saja. Meng Changjun menyambangi kediaman Gurusu. Di sana Gurusu sedang belajar ditemani oleh Xiao Di. Gurusu memperkenalkan tamu terhormat dari Puncak Gerimis yaitu Xiao Di pada Meng Changjun dan meminta Changjun untuk mengajak Xiao berkeliling. Lalu Meng juga melapor pada Gurusu bahwa Zeng telah berlutut di halaman selama 6 jam. Namun guru meminta Meng untuk tidak memperdulikan Zeng. Gurusu ingin Zeng tahu batasannya, bahwa dia belum mencapai ranah penyempurnaan sumsum tapi ingin mengambil misi serangga bila untuk murid tahap Inet. Di balik serangga-serangga bila ini ada ras iblis yang bukan tandingannya. Mendengar tentang serangga bila, Xiao Di mengingatkan Su bahwa dia berhak atas semua sumber daya di sekte Qingyun. Xiao Di menginginkan misi itu dan langsung mengambil token misi yang ada di meja Gurusu. Xiao Di berbicara pada Zeng yang masih berlutut di halaman. Dia tahu Zeng ingin misi mendapatkan misi serangga bila. Kemudian Xiao menunjukkan token misi pada Zeng, tapi Zeng tidak menyambut baik dan balik bertanya dari mana dia mendapatkan token misi. Karena Zeng ingin misi bila serangga, maka Xiao mencoba kemampuan Zeng untuk melawannya. Zeng berhasil menghindar dari serangan Xiao, namun tiba-tiba Zeng menghilang. Xiao yang berada di atas genteng kebingungan mencari Zeng, dan ternyata Zeng ada di belakang Xiao Di. Xiao terkejut lalu terjatuh dari atas genteng. Zeng yang mencoba menolongnya juga ikut terjatuh. Mendengar kegaduhan ini, Gurusu dan Meng Changjun pergi keluar untuk melihat. 喂，你在找我？ Lalu Xiao memperkenalkan diri pada Zeng dan berkata dia ingin menyelesaikan misi serangga bila bersama Zeng. Karena Zeng telah mengambil token misi, maka guru memberinya izin dan berpesan pada Zeng untuk menyelesaikan misinya dan kembali hidup-hidup. Guru juga memerintahkan Meng Changjun untuk pergi bersama Zeng dan Xiao Di untuk memastikan mereka aman. Zhu Guiye juga telah mendapat kabar bahwa Zeng akan pergi ke lembah serangga bila. Dia ingin memberi konsekuensi pada Zeng karena telah menyinggung keluarga Zhuge. Zeng meminta maaf pada senior Meng karena telah repot-repot pergi bersamanya. Senior Meng yang sejak awal terpaksa ikut menjawab Zeng dengan ketus. Meng kesal karena Zeng baru berada di tahap penyempurnaan organ ingin mengambil misi untuk murid ranah Inet. Tapi Zeng berjanji pada Meng bahwa dia tidak akan merepotkan juga tidak akan meminta bantuan Meng. Berbeda dengan Meng, Xiao Di justru menawarkan untuk membantu Zeng jika dia berada dalam bahaya. Saat para murid sedang mempersiapkan diri, salah seorang murid bertanya pada seniornya tentang serangga bila. Lalu sang senior menjawab jika dalam ujian yang kalah hanya akan tersingkir. Misi ini berbeda karena jika kalah dia bisa kehilangan nyawa. Tapi senior yang lain berkata untuk tidak khawatir karena ada dirinya. Sementara itu Xiao Di mendekati Zeng yang sedang melamun melihat ke arah sekte Qingyun. Xiao bertanya apakah Zeng mulai menyesali keputusannya. Lalu Zeng menjawab bahwa dia tidak takut. Lalu dia balik bertanya pada Xiao Di. Xiao Di mulai bercerita bahwa saat mendengar ras iblis akan membawa petaka, dia langsung marah dan ingin membunuh semua ras iblis. Itu karena ras iblis menyakiti keluarga Xiao.
Tapi itu hanya tebakan karena Xiao sebenarnya tidak ingat apa-apa sebelum datang ke sekte King Yun. Zeng berkata bahwa kehilangan ingatan adalah hal yang menakutkan, tapi mungkin itu juga berkah. Kapal yang mereka tumpangi mulai memasuki kawasan berkabut. Meng merasa kabut ini sangat aneh dan meminta semua untuk bersiap. Mereka telah sampai di kawasan lembah, serangga-serangga bila juga mulai masuk ke dalam kapal. Meng meminta para murid yang lain untuk tidak lengah dan bersiap untuk bertarung. Serangga bila datang ke arah Zeng, lalu Xiaodi menyerang dengan panah es mistik tapi gagal. Xiao berkata pada Zeng jika ada yang salah dengan serangannya dan terkadang tidak berhasil. Namun itu bukan masalah, karena serangga bila ini hidup berkelompok, kawanan serangga ini semakin banyak mendekati kapal. Para murid mulai menyerang serangga bila yang semakin banyak. Zeng juga melawan dengan tinju, tapi cangkang serangga bila ini sangat keras. Saat Zeng dalam kesulitan melawan serangga bila, Xiaodi berniat membantu dengan serangan peluncur salju, namun lagi-lagi dia salah teknik. Dan serangannya pun berubah menjadi kupu-kupu. Xiaodi masih mencoba teknik-teknik yang dia punya, namun belum ada yang berhasil. Sedangkan Zeng sudah tidak kuat lagi menahan serangga bila. Karena terlalu lama menunggu Xiaodi, Zeng menggunakan teknik sisi naga dan menghancurkan tubuh serangga bila. Kemudian Meng Changju menyampaikan pada Zeng bahwa serangga bila ini ditutupi oleh zirah besi yang sulit dihancurkan. Kelemahan serangga ini terdapat pada lehernya. Dengan sekali tebasan, Xiaodi berhasil membunuh banyak serangga bila. Hal ini membuat Xiaodi senang karena timnya sangat hebat. Serangga-serangga bila gelombang pertama telah berhasil mereka lalui. Meng mengingatkan Zeng untuk mengumpulkan inti kristal serangga bila jika ingin dapat poin. Melihat banyaknya inti kristal yang ada, Zeng merasa akan mendapatkan banyak poin. Begitu juga dengan murid-murid yang lain juga merasa senang karena inti kristal yang didapatkan sangat banyak. Tapi kesenangan itu tidak bertahan lama. Kapal mereka terombang-ambing karena bagian bawah kapal dihancurkan oleh serangga bila. Salah seorang murid yang ingin menyerang serangga bila dengan api gagal meluncurkan serangan dan mengenai bahan peledak yang ada di kapal, yang mengakibatkan sebagian tubuh kapal terbakar hebat. Kapal mereka mulai terjun ke bawah, semua orang yang ada di kapal hanya bisa berpegangan pada tubuh kapal. Hingga akhirnya kapal yang mereka tumpangi menabrak pegunungan dan meledak. Para murid yang mengalami luka-luka mereka saling bahu-membahu menolong teman yang lain yang masih terjebak. Sementara Zeng hanya mengalami sedikit luka. Dia juga menemukan Xiaodi yang terbaring di tanah namun tidak terluka parah. Saat akan turun kapal, dia melihat sebuah tangan yang tertutup oleh papan. Itu adalah senior Meng yang tertimpa reruntuhan dan tidak sadarkan diri. Dan ceritanya pun bersambung sampai sini dulu ya guys ya. Yang mau tahu kelanjutan dari keseruan cerita Zeng untuk menggapai keinginannya komen di bawah ya. Nanti Mimin kasih tahu lanjutan ceritanya. Jangan lupa terus pantengin channel YouTube Movie Clonel karena banyak cerita-cerita seru yang lain. Oke dah, sekian dulu dari Mimin. Jangan lupa like dan subscribe kalau belum. Dan jangan lupa komen biar Mimin semakin bersemangat untuk konten selanjutnya. Oke, sekian, terima kasih.